Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar tahu nggak sih kalau Danau Toba adalah salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Pembangunan dan promosi pariwisatanya terus digencarkan, diaspora pun tidak luput menduniakan Danau Toba. Kira-kira seperti apa caranya? Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Raulina Sagala selaku Eksekutif Board IDN Global dan juga sebagai Koordinator PMI di Singapura. Saya akan menyapa Ibu Raulina. Halo Ibu Raulina, apa kabar? Halo Ibu Sekar, kabar luar biasa. Luar biasa ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Sama-sama Ibu. Ibu Raulina ini ada di Singapura atau ada di ada di Indonesia? Baru nyampe dari Danau Toba 1 minggu yang lalu. Jadi Oh, sekarang posisi lagi di Singapura. Oh oke, baru tiba dari Danau Toba ya. Ini Ya, biasanya kalau habis pulang dari Danau Toba itu agak susah move on ya Bu ya. ya makanya pas. Bener ya. Nah Ya, Ibu Raulina boleh diceritain gak sih ini bagaimana sih Ibu awalnya ini menjadi diaspora Indonesia di Singapura sudah berapa lama Bu? eh, kita menetap di Singapura sudah 18 tahun. Oh. Ya, dan 10 tahun terakhir saya aktif di beberapa komunitas. Mm-mm. Dan 4 tahun terakhir saya aktif mendampingi PMI di Singapura. Mm-mm. Nah, eh, atas inisiatif siapa ya mengajukan nama saya sebagai Expo perwakilan koordinator PMI Singapura. Mm-mm. Ya, Oh oke. dengan Baik. Mm-mm. senang hati saya ambil tanggung jawab itu. Mohon doa semoga amanah ya. Amin. Tapi Bu, sebetulnya apakah jumlah PMI di Singapura itu kan memang cukup banyak ya dan rata-rata itu merupakan pekerja domestik ya Bu? Ya, benar Bu. Oke, berarti ini tugasnya Bu Raulina nih lumayan ya, cukup banyak ya dengan jumlah PMI yang cukup banyak di Singapura. Ini kan menjadi satu hal yang menantang nggak sih Bu? Sangat menantang, apalagi kita tahu ya problematika pekerja migran itu sangat kompleks ya, Mm-mm. menguras apa ya tenaga bahkan terutama pikiran ya kita melihat saudara-saudara kita ini bagaimana berjuang di negeri orang demi keluarga, demi dolar, Mm-mm. demi macam-macam ya banyak permasalahan yang mereka hadapi, tapi dengan rahmat Tuhan, dengan bantuan teman-teman, kita saling dikuatkan, saling mendukung satu sama lain. Oke, keren. Kalau untuk bergerak di bidang apa ya, bukan pemberdayaan ya, semacam advokasi bagi PM ini memang sudah lama, Bu Raulina. Eh, Sebelum pandemi ya, itu banyak sekali teman-teman pekerja migran itu mengalami apa dikatakan depresi stres ya, Hmm. karena salah satu penyebabnya itu mereka nggak bisa keluar kan, yang selama ini keluar tiap minggu, terus karena corona sama sekali nggak bisa keluar rumah, jadi Mm-mm. banyak yang eh, depresi, stres, sehingga beberapa teman kita membentuk satu komunitas, kita mengadakan Zoom untuk memberikan penguatan, memberikan semangat kepada mereka. Dari situ awalnya saya berkecimpung di dunia uh, ini migran Indonesia yang di Singapura. Begitu Bu. Oke, oke baik. Mulai dari pekerja yang non prosedural, kemudian juga mungkin gaji yang tertahan, kurang lebih itu ya, yang menjadi concern dari koordinator PMI ya Bu ya. Iya benar Bu. Oke, baik. Nah, kalau Ibu Raulina sendiri kemudian bagaimana menjadi apa ya, memperkenalkan
salah satu pariwisata kebanggaan Indonesia di sana. Apa karena memang Ibu Raulina ini namanya tempat kelahiran pasti menjadi satu hal yang dibanggakan ya? Itukah sebabnya? Ya, salah satu sebabnya karena ada pepatah orang Batak, Mm-mm. Marsi Pature Hutanabe. Kalau Hmm. enggak kita yang membangun, memperkenalkan terutama wisata Danau Toba ke teman-teman di seluruh dunia, siapa lagi, Bu? Mm-mm. Jadi bangga menjadi bagian putri yang lahir dari Danau Toba. Oke, kalau untuk Indonesia sendiri karena memang kan bertetangga ya dengan Singapura ya, apakah Danau Toba itu cukup dikenal oleh masyarakat Singapura? Eh, Cukup dikenal, dibilang bisa juga karena sebelumnya, sebelum COVID ya, pertama saya pindah ke Singapura itu setiap tahun dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, eh, para wisata sangat digencarkan gitu, sering mengadakan acara pameran gitu, Mm-mm. acara-acara sehingga masyarakat Singapura mulai mengenal Danau Toba. Oh, jadi ketika berbicara Indonesia di Singapura itu nggak cuma Bali dan Batam ya Bu ya? Kan rata-rata orang Singapura tuh kalau berlibur ke Indonesia ke Bali dan Batam ya Bu? Iya benar Bu. Oke. Nah, ini upaya apa yang Ibu lakukan untuk memperkenalkan Danau Toba di sana? Eh, Beberapa waktu ini kita di Singapura kan kita banyak komunitas ya Bu. Oh Jadi ya, dimulai dari yang kecil gitu, ah, komunitas ya. Eh, jadi dari komunitas selain KBRI yang mm-mm, menyelenggarakan komunitas-komunitas termasuk saya aktif di beberapa komunitas. mm-mm. eh, Seperti apa aja Bu di misalnya? Ya, komunitas pekerja migran itu Ah, hampir tiap minggu kita ketemu. Di situ bukan hanya pekerja migran. oh, Salah satu contoh teman mengadakan acara selama sebulan penuh itu di Orchard Road. mm-mm, Eh, di situ dari segala eh, bangsa kita kita terbuka untuk umum acaranya. Nah, di situ beberapa kali saya datang dan memperkenalkan wisata Danau Toba. mm-mm. Oke. Nah, cara-cara apa yang dirasakan paling menarik, Bu? Apakah dengan apa ya, semacam membuat flyers atau apa biasanya yang dilakukan? Yang efektif itu Iya. sih langsung open apa ya, open stage gitu ya. Jadi Heeh. seperti Orchard Road ya di sini ya, Mm-mm. apanya, jantung jantung itunya, Mm-mm. pusatnya ya. Mm-mm. Eh, di situ lebih efektif sih Bu, langsung ada event gitu, kita buat flyer Mm-mm. juga sangat membantu. Oke, dan rata-rata penerimaan mereka seperti apa, Bu? eh, Sangat positif. eh, Mm-mm. Cuma ada masalah. Dulu ada kendalanya ya, Heeh. karena eh, penerbangan ke Singapura Kuala Namu sih sudah ada dua penerbangan sekarang sejak Mm-mm. COVID. Mm-mm. Ada dua penerbangan yaitu SQ Singapore Airlines Mm-mm. dan eh, Batik Airlines. Mm-mm. Nah, ketika mereka bertanya dari airport menuju Kuala Namu berapa lama? Heeh. Menuju dari Danau Kuala Toba. Namu menuju Danau Toba berapa lama? Aku Heeh. bilang estimate 5 sampai 6 jam. Iya. Nah, itu kendalanya mereka, wah jauh sekali gitu. Iya. Ya. Sementara Ya, memang belum ada yang kasih langit itu belum ada ya, Bu? eh, tahun berapa Garuda ada buka penerbangan direct Singapura Mm-mm. ke Silangit, tapi karena sesuatu hal nggak tahu sekarang nggak ada lagi. Padahal kan lebih lebih deket ya dan lebih mudah aksesnya ya kalau bisa ke langit ya.
Ya, cuma 1 jam. Heeh, 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 heeh. Jadi, karena tantangan itu yang biasanya membuat orang-orang, bukan mundur ya, tapi jadi berpikir berkali lipat gitu ya, Bu, ya? Iya. Terus gimana meyakinkannya? Jadi sekarang kita punya alternatif lain. Kita bilang kita nginep dulu Mhm, di Brastagi. Jadi kalau Kuala Namu Brastagi kan bisa ditempuh dengan 2 jam. iya. Seperti seperti yang baru kami lakukan ini. Jadi Oh, ya ya ya. uh, ya pesertanya ada yang udah umur 70 tahun sangat senang, nggak terlalu capek. Jadi Oh, kita nginap di Brastagi 1 malam. Kemudian hari berikutnya baru menuju Danau Toba. oke. Ya. Dan itu memang rata-rata pesertanya itu, kebanyakan orang Singapura semua ya, Bu? Eh, ada beberapa orang Singapura dan orang Indonesia yang sudah 30-an tahun bahkan tinggal di Oh, Singapura, orang Indonesia yang sudah 30 tahun tinggal di Singapura dan belum pernah ke Danau Toba. waduh rugi banget ya. Ini next trip sudah menanti, Bu. Oh gitu, ke Danau Iya, Toba juga ya? ya, benar. Oh, oke. Nah, ini setiap untuk open trip itu, berapa orang biasanya, Bu Raulita? Minimal 14, Heeh. maksimal 25 sih. Oh, gitu. Nah, itu untuk Ya, apa, rangkaian perjalanannya kan tadi sempat ke Medan ya. Kalau di ya. Medan sempat, mungkin berkunjung ke kotanya sebelum ke Brastagi, Bu? Eh, nah, karena kita kembalinya dari Kuala Namu ke Singapura, jadi eh, city tour di Medannya kita buat di hari terakhir. Oh, Kalian oke. belanja oleh-oleh. Heeh. Jadi, pertama ke Brastagi dulu, kemudian ke Danau Toba. Nah, ini biasanya paketnya itu berapa hari, Bu? Eh, Idealnya sih 6 day 5 night, Heeh. 6 hari 5 malam sudah cukup. Cukup untuk berkenalan dan menikmati Danau Toba cukup ya? Sudah cukup. Cukup ya. Jadi kalau masih kurang biar nanti ikut lagi next trip ya. Ya, karena Oke. kalau 10 malam eh, Susah semua cutinya ya. susah cutinya dan the next nggak ini lagi kan nggak tertarik lagi, Nggak surprise. jadi mesti nggak surprise, jadi mesti ada rasa penasaran, oh Mm-mm. bagian mana, karena nggak mungkin kan semua bagian Danau Toba danau vulkanik Mm-mm. terbesar kedua di dunia gitu, nggak mungkin dalam 3 hari bisa kita jelajahi semua. Betul. Betul. Nah, ini untuk berkenalan dengan Danau Toba, menurut Ibu Raulina, harus kemana aja atau harus tempat-tempat apa aja yang harus dikunjungi? Pastinya Samosir ya, tapi Samosirnya juga kan luas banget, Samosir mananya gitu ya, Bu ya. Ya, itinerary kami kemarin cukup berkesan ya, cukup Mm-mm. indah. Jadi Brastagi si malam itu kita bisa melihat Danau Toba dari ketinggian, kemudian Hmm. turun ke danau melewati Pulau Samosir. Mm-mm. Kita nginap di Samosir 2 malam. Oh, Selama, mm. selama di Samosir kita danau tour itu dibawa berkeliling dengan private boat bisa kita Mm-mm. sewa. Kita dibawa ke salah satu air terjun yang cukup indah juga. Air Oh, terjunnya itu langsung ke itu danaunya. danaunya, iya. Oh, ini saya baru tahu, Bu, karena ke sana nggak sempat Namanya berkunjung air sana. terjun Situmurun. Oh, air terjun Situmurun. Ini jadi penasaran ya. Terus kemudian 2 malam di Samosir harus berkenalan gak sih, Bu, sama si Gale-Gale? Itu wajib, Wajib ya, wajib ya wajib. ikut manortor. Eh, nah, kebetulan kemarin kami dapat surprise dari travel agent yang bawa kita. Heeh. Kita disuguhi welcome dance, yaitu tortor. Oh, oke. Nah, ini di desa masih di sekitaran Samosir itu ya, Bu ya, untuk
segala-galanya ya. Ya, Kemudian apa Huta lagi? Sialagan namanya. Di Huta mana, Bu? Nama tempatnya Huta Sialagan. Oke, yang paling penting juga belanja ulos. Itu juga nggak boleh ketinggalan dalam Ini itinerary ya. yang saya pakai motif ulos. Oh iya 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 iya. Karena kelihatannya cuma setengah. Nah ini saya baru ngeh nih ternyata baju yang dipakai Bu Raulina ini motif ulos ya, cantik banget warnanya hitam putih. Karena Ya. saya taunya kalau ulos tuh biasanya warnanya warna terang-terang, tapi ternyata ini Emang juga gitu ya. ternyata ini ada juga ulos yang warnanya monokrom, cantik. Nah, sekarang motif dan modelnya lebih mengikuti zaman, lebih Oke. trendy ya. Betul. Nah, ini bagaimana sih Bu penerimaan dari masyarakat atau dari masyarakat Singapura atau juga teman-teman diaspora yang ikut trip itu ketika berkenalan dengan tradisi yang ada di sana, budaya yang ada di sana, terutama juga makanan-makanannya ya Bu ya yang agak berbeda kan ya. Karena sebagai orang Indonesia juga gitu kan rasa-rasanya tuh agak agak sedikit kurang familiar gitu misalkan dengan apa itu ya Bu ya ikan arsik gitu misalkan ya. Iya, gimana ya? Sama seperti saya kalau jalan-jalan ke Jogja ya, makan gundek gitu, rasanya aneh kan? Awalnya rasanya aneh. Jadi Mm-mm. mayoritas teman-teman kemarin itu memang untuk cita rasa lokal mereka merasa sedikit aneh karena saya kenalkan dengan arsik, Iya. nah di tombur itu ikan yang Heeh. pakai dan hanya ada itu di Danau Toba, Andaliman namanya. Oh iya Jadi iya. Heeh. ya, setiap masakan Batak itu khas dengan bumbu andaliman, jadi kan agak getir gitu ya. Iya. Mereka yang udah puluhan tahun tinggal di Singapura disuguhi makanan begitu sedikit aneh. Tapi lama-lama ya eh, mau juga sih mencicipi. Lama-lama mau juga ya dan Bisa. terbiasa Ya. 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 Oke, dari Samosir kemana Bu? Dari Samosir kita nyebrang pakai feri Mm-mm. menuju Parapat. Oh ke Parapat, oke. Di Parapat itu ada situs bersejarah juga Mm-mm. yaitu rumah rumah pengasingan ya Bung Karno. Belum Oh pernah kan Bu? enggak. Di situ Bung Karno diasingkan maaf nanti dikoreksi kalau Iya. salah, Heeh. 1 tahun apa 2 tahun ya? Mm-mm. Ya, dia sempat Oh, diasingkan di Parapat dan kita singgah ke rumah yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. oke. Kemudian di Parapat ada kegiatan lain yang menarik perhatian diaspora ataupun masyarakat Singapura? Karena waktu yang tidak terlalu banyak, Iya. karena harus singgah di Siantar juga. Jadi kami hanya mengunjungi situs bersejarah tadi, yaitu rumah pengasingan Bung Karno. Oke. Jadi memang rasanya sih kalau untuk saya sendiri 5 malam tuh nggak cukup ya, karena keindahan Danau Toba yang luar biasa tuh. Kayaknya ya minimal Benar, seminggu Bu, gitu ya benar, Bu. benar. Ini nanti 12 Desember mau ke sana lagi. Oh Bawa gitu. anak-anak, kan libur sekolah. Oh iya. Jadi relatif sering ya untuk berkunjung ke sana. Tapi Bu dengan berbagai apa ya ada berbagai fasilitas-fasilitas yang baru dibangun gitu oleh pemerintah dengan menjadikan Danau Toba sebagai apa namanya kawasan ekonomi khusus. Apakah Ibu melihat ada banyak perubahan yang terjadi di Danau Toba dalam hal peningkatan fasilitas pariwisatanya? Wah, sangat sangat terima kasih kepada Kementerian Pariwisata Heeh. yang sudah ikut juga menduniakan Danau Toba. Mm-mm. Selain fasilitas yang semakin top, Mm-mm. kemarin tapi kita nggak sempat lihat Mm-mm. eh, tahun 2023 tahun bersejarah buat Danau Toba.
pertama kali diadakan F1 Power Boat Oh World ya. Championship. Dengar ya, Iya. Februari yang lalu. Mm-mm. Nah, November yang lalu 22 sampai 26 November itu baru aja diadakan Aquabike Jet Ski World Championship. Iya. Itu diikuti oleh 118 pembalap dari beberapa negara. Mm-mm. Banyak kan? Nah, Heeh. semakin top. Dan sekarang saya lihat waktu berkunjung ke sana ada beberapa resort Mm-mm. dengan bintang 5 akan launch segera. Oh iya Nah, iya iya iya. Ini pasti semakin banyak yang ingin berkunjung ke Danau Toba nih, karena buat saya berkunjung dalam seumur hidup ya, kayaknya kurang deh kalau hanya sekali dalam seumur hidup itu berkunjung ke Danau Toba, karena apa ya, keindahannya memang agak sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata ya, Bu Raulina ya. kita bilang negeri kepingan surga tuh. Negeri kepingan surga. Jadi Nah, bangga banget sih sebagai warga Indonesia ya yang ya. punya Danau Toba, apalagi sebagai yang lahir di sana gitu ya, putri dari sana gitu. Bu Raulina, ini saya mau ngobrol banyak tapi nggak kerasa ya karena ngobrolnya seru dan jadi membawa kenangan lagi ke Danau Toba. Mungkin boleh disampaikan harapan ataupun juga ajakan untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Danau Toba atau untuk menduniakan Danau Toba. Ya, kepada sahabat-sahabat diaspora di seluruh dunia, yuk kita menjadi duta pariwisata untuk Indonesia, bukan cuma hanya Danau Toba, seluruh pariwisata yang layak kita promosikan, kita duniakan ke seluruh penjuru dunia agar pariwisata kita semakin top, semakin ramai dikunjungi wisatawan asing. Baik, karena dengan mempromosikan pariwisata nggak akan membuat orang yang kita ajak tuh kecewa ya, itu tuh udah jaminan. Yang ada malah pengen balik lagi. Bener ya, Bu Raulina ya? Benar, Bu. Oke, baik. Mendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya. Ya? Boleh nggak Oh, berpantun? boleh, boleh. Kan kalau nggak berpantun belum selesai. Oh gitu, boleh, boleh. Ya, Kita tutup perbincangan kita dengan pantun dari Ibu Raulina Sagala, Executive Board IDN Global dan juga Koordinator PMI Singapura. Silakan Bu Raulina. batu terbelah di Danau Toba, Cakep. bulan cerah seindah Bu Sekar. Liburan sekolah telah tiba. Yuk teman-teman jalan-jalan ke Danau Toba. Cakep. Yeay. Terima kasih Bu Raulina Sagala sekali lagi atas waktunya, atas bincang-bincangnya yang seru sekali. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu, kita ngobrolin Danau Toba lagi. Ditunggu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Voice of Indonesia.